Baik, hari ini pertemuannya kita akan membahas tentang latihan SPD skuter menggunakan MIOP, kemudian neraca awal atau balance sheet-nya per awal April atau akhir Maret sudah kita input di MIOP. Kemudian setelah kita input di MIOP, kemudian neracanya sudah balance. Hari ini kita akan membahas pengerjaan terkait dengan jurnal. Yang membedakan antara MIOP dengan manual adalah ketika kita mengerjakan manual, maka ada proses posting sampai pembuatan laporan keuangan. Sedangkan untuk MIOP, Anda cukup menginput transaksi dan dari transaksi ini software akan menjalankan pekerjaannya, yaitu membuat pekerjaan postingan sampai keluar laporan rugi laba dan neraca maupun laporan jurnal. Sehingga bagian jurnal ini menjadi krusial. Sehingga untuk itulah kami membentuk tim supaya Anda bisa mengerjakan manual, lalu kemudian membandingkan hasilnya dengan output software. Nah, setiap orang, Bu Yeni minta untuk ngecek di sana sudah ada 3 kelompok, setiap tim terdiri dari 3 nama, kemudian seperti ini, Michael, Vincent, Clifton, Leonardi mengerjakan tanggal 4, kemudian Nicholas, Winarto tanggal 3, dan seterusnya. Ya, oke, kita lihat dulu setiap tim yang sudah mendaftarkan dirinya di sana, tolong siapkan jurnalnya, bisa dari display MIOP atau bisa dari display PDF, ya. Either of one of them bisa, dua-duanya bisa ya. Sekarang Bu Yeni lihat yang transaksi tanggal 2, tanggal 1 sudah selesai, tanggal 2 sudah selesai, tanggal 3 ya. Sudah pada fasih menggunakan MIOP? Sudah canggih ya? Nanti kalau kalian sudah terbiasa pakai MIOP, enak ya. Jurnalnya aja yang bisa diedit-edit, yang lainnya sudah. Jadi salah benernya juga langsung kelihatan. Oke. Transaksi jurnal kita lihat bulan 4, karena ini adalah transaksi bulan 4 sampai akhir bulan 4, karena dalam dolar maka formatnya month, date, year. Ya. Kemudian yang transaksi tanggal 1 bulan 4 ini adalah seperti ini. Kita membayar biaya pada BStar, kemarin biaya akun numbernya 6.000 gitu. Tapi karena Bu Yeni lihat di Excel yang sudah ada di ULS, Excel yang sudah ada di ULS, akunnya 61002. Jadi kalau mau mengubah akun number, Anda tinggal mengklik kembali akunnya ya, misalkan seperti ini, mengklik kembali akunnya ini ya, contohnya. Kemudian Anda tinggal ubah saja ya, ubah saja ke akun nomor yang lain. Bisa saja pada saat sedang berlangsung, perusahaan mau merapikan akun-akunnya ini, mau merapikan nomor-nomor akunnya, kok nggak teratur. Terus kemudian ada akun-akun yang sudah tidak dibutuhkan, bisa diinaktif, nomornya mau diurutkan. Nah, itu bisa dirapikan lagi. Ya, jadi tinggal diklik, ubah nomor akun. Baik, ini adalah transaksi yang pertama, biaya sewa pada kas ya. Nah, Anda harus lihat bahwa di dalam MIOP itu penempatan debit kreditnya tidak bermasalah ya, bukan hal yang baku. Ya, mesti debit dulu atau kredit enggak. Oke, sebentar Bu ini lihat dulu. Ya, ini kayaknya keketik ya, raise hand-nya ya. Samuel dan Keza. You raise hand, want to ask something or you just press button? Enggak, Bu. Kepencet, Bu. Kepencet ya. Oke, baik. Kemudian untuk memo ya, memo sembarang ya, memonya setiap kelompok bisa nulisnya. Intinya adalah ketika kita lihat jurnal di sini,
kita lihat jurnal di sini, there is something information that we can know what this journal is talking about ya, seperti ini. Jadi nggak ada hal yang rigid gimana Bu menuliskan jurnalnya, nggak masalah ya. Kemudian ini nomor autonya, auto numbernya. Auto numbernya ini bisa kita biarkan software yang jalan atau di perusahaan itu ada aturannya. Nah, biasanya kalau perusahaan ada aturannya, namanya BKK, BKM, bukti kas keluar, bukti kas masuk. Jadi harus urut, misalkan bulan 4, urutan pertama, bisa ditulis 2020 04 001. Nah, itu juga boleh, numbernya di-create berdasarkan urutan perusahaan. No matter, ya, jadi GJ number-nya boleh format bebas dari software, kemudian memonya bebas asalkan ada informasi, kemudian penempatan debit kreditnya sembarang ya. Itu untuk transaksi nomor 1. Kemudian tanggal 1, transaksi tanggal 2. Transaksi tanggal 2 ada payment. Kemarin sengaja di jurnalnya penempatan debit kreditnya dibalik supaya Anda belajar bagaimana cara membuang jurnal ataupun mengedit kembali jurnal yang sudah diinput. Ya, ini adalah jurnal transaksi tanggal 2. Ya, sekarang silakan kelompok yang sudah Bu ini sampaikan tadi, Clara, Iren, dan kawan-kawan untuk mengaktifkan jurnalnya, kemudian tanggal 3. Ya, silakan share-nya. Oke, makasih. Ya, silakan aktifkan tanggal 3 ya. Oke, everybody see ya kalau ada yang salah gitu ya. Bisa dijelaskan dulu jurnalnya. Ya, jadi menjual 3. Menjual 3 itu 3 STL scooter. Ya, kalau misalkan Anda bisa edit ya, kalau misalkan Anda bisa edit, alangkah baiknya informasi memonya itu ditambah berapa unit A, berapa harganya ya. Sehingga bisa kelihatan. Tris, ketik sekarang juga Tris di memonya ya. Oke. Ya, klik. Terus itu jual 3 di belakangnya, di belakang skuternya. Ya, 3 unit A, 3 unit, nggak usah, jualnya nggak usah, 3 unit A, ya, $450 ya. Nah, gitu. Supaya 450. Iya, maaf. 450 tutup kurung ya. Dolarnya pakai mata dolar aja, mata uang currency. So we see here. Jadi kalau misalkan Anda sudah familiar dengan jurnal, maka akan lihat acuannya kas. Ini dapat uang atau keluar uang. Kalau dapat uang berarti di debit, penjualan di kredit ya. Jadi kalau Anda mau familiar, hafal di luar kepala, karena ilmu akuntansi ini kan apa namanya ya, dari bertahun-tahun sampai ke depan juga akan seperti ini gitu ya. Contoh Bu ini teknik industri, dasar background-nya bukan akuntansi ya. Tapi ketika selesai kuliah ternyata diberi kesempatan sama saudara atau tante untuk join bisnis misalkan ya, join buka bisnis, terus kemudian ngomongnya gini, Bu ini apa namanya, Yen, kamu bisa enggak buat sistem sistem di perusahaan ini. Namanya sistem itu memang keahliannya teknik industri ya, keahliannya kita. Sistem apa? Dari awal, dari barang masuk itu kita buat siapa bagiannya, siapa yang terima, surat jalannya seperti apa, kemudian nanti pembelian siapa gitu kan, cara inputnya gimana, terus sampai ke reportingnya seperti apa. Nah, itu pengalaman yang sangat menarik bagi Bu ini sendiri ya, itu apa namanya, joint venture-nya antara saudara dengan orang lain, kemudian kita create sistemnya dari awal sampai kita bagi tugas, sampai kita belajar MIOP. Untuk pertama kali itulah Bu ini mengenal MIOP gitu ya.
Setelah itu Bu Yeni mengenalkan MIOP di Ubaya gitu ya. Waktu itu semua pengerjaan KP1 menggunakan manual gitu ya, menggunakan manual lama gitu kan. Akhirnya kita kenalkan MIOP. Nah, MIOP ini buatan Australia. Sehingga digitnya itu tidak ready untuk Indonesia. Jadi kalau kita pakai currency Indonesia itu di MIOP itu ada batasan itu kalau kita tulis ke 1M aja bisa kepotong-potong angkanya karena memang buatan ini kan ya, buatan Australia. Nah, punyanya Indonesia itu, punyanya anak bangsa yang sekarang banyak dipakai dan Bu ini punya pengalaman pakai juga adalah Accurate ya, Accurate buatan anak bangsa. Di situ banyak adopsi sistem akuntansi dan sistem perpajakan, jadi enak juga. Hanya saja, apapun yang kita pakai, kalau Anda sudah paham satu software, maka untuk adaptasi ke software lain itu gampang. Ya, sehingga kalau misalkan perusahaan, kalau kalian nanya kan ya, nanya, oh apa namanya, ini waktu Anda wawancara ya, waktu sudah selesai kuliah, kemudian Anda mau kerja dulu gitu kan, di wawancara pasti ditanya software apa yang dikuasai gitu ya. Jadi penguasaan software sekarang menjadi salah satu hal penting itu, entah software ERP, software Minitab, software apapun lah ya. Jadi penguasaan software, apalagi kalau kalian anak muda generasi Z sekarang ya, aplikasi, pembuatan video, terus kemudian kemampuan untuk posting di media sosial dan seterusnya itu menjadi skill baru yang dibutuhkan ya. Nah, konsep debit kredit ini juga sama. Konsep debit ini kredit juga sama ya, karena semua uang itu pasti masuk ke debit cash ya. Terus semua penjualan, pendapatan lain-lain itu dikredit. Ingat waktu ujian kalian akan ingat, oh ini pendapatan. Maka semua akun yang terkait dengan pendapatan itu di kredit ya. Semua biaya mau COGS, mau biaya sewa itu semua debit ya. Nah, kita lihat di sini itu sudah betul bahwa sales-nya di kredit, kemudian COGS-nya. COGS-nya harus lihat dulu harga pokok dari SDL skuter. Harga pokoknya 300 sehingga 3 bijinya itu adalah 900. Jadi SDL skuter yang di satu bawah ini, di bawah ini adalah menunjukkan stoknya habis ya, stoknya keluar. Ya, oke. Tris, terima kasih. Kelompok 4, ini tanggal 3 ya. Oke, silakan stop share. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Seperti itu, Bu. Ya. Jadi apa namanya skate motornya itu kalau di perusahaan didetailkan kartu hutang piutangnya ya supaya tahu nanti skate motor sisanya berapa ya. Jadi kalau misalkan Anda supaya tidak bingung maka di kata-kata di skate motor depan bisa ditulis A strip P ya, account payable gitu ya. Oke, betul ya. Jadi coba Michael close terus lihat di account list di apa namanya account list. Terus dulu, terus lagi account list ya. Oke, sekarang Anda lihat di account payable-nya skate motor ya. Ya, Anda silakan klik di sana. Anda bisa klik di current balance yang atas arah jam 12. Nah, itu Anda klik tanda panah kecilnya, tanda panah putihnya ya, klik ya. Kemudian tanggalnya diubah. Tanggalnya diubah dari tanggal 4 sampai bulan 4 tanggal 1 ya. Oke. Yes, enter. Tanggal 4 bulan 1. Oh iya, maaf. Ya, oke. Menu ini juga bisa dipakai untuk melihat detail transaksi selama 1 bulan. Ya. Jadi apa namanya? Biasanya kita mau lihat kartu piutangnya si balance si siapa ini? Si skate motor ya, skate motor. Bu ini izin dulu. Request remote ya, Michael. Oh iya, Bu, tidak apa-apa. Saya request remote, kamu approve ya. Bu Yeni mau nunjuk. Ya, Bu. Oke. Ya, sekarang sudah bisa lihat mouse-nya Bu Yeni ya? Ya. Jadi ini apa namanya? Di atas ini di beginning balance itu adalah saldo awalnya dari hutang kita terhadap skate motor, kemudian total debit dan total kredit itu adalah perubahannya bisa dilihat. Ini kan transaksinya sudah sampai yang belakang gitu kan. Kemudian terakhirnya adalah ending balance-nya. Jadi ini bisa dilihat transaksinya. Ya, yang paling kelihatan itu coba di skate motornya, Vincent, Michael Vincent, skate motornya diganti cash. Klik drop down-nya ini ya.
Bentar Bu, mouse-nya Ibu nggak ada Bu ternyata. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Anda klik skate motornya ganti ke cash. Skate motor yang Yang bagian biru mana? drop down. Cancel dulu. Oh iya, Yang di kemudian sampingnya akun, tulisannya ada skate motor company, ada tanda biru itu. Tanda biru drop down. eh, Mau ganti akun yang lain maksudnya. sebentar Bu, saya bingung yang mana ya Bu? Oh, oke, Oh baik ini ya. ya Bu. Ya, sampingnya yang 2610-nya Oh, itu klik. Nah, itu ganti akun yang lain, coba ganti cash. Ya, klik use account. Nah, ini ya, jadi langsung kalau mau lihat, biasanya dipakai untuk mengecek ada apa yang salah gitu kan. Uangku kok ini misalkan dicatat di komputer gitu kan. Terus uang awal kita 1.880 di tangan gitu kan. Terus selama 1 bulan akhir di tangan berapa? Oh, 2.670 menurut pembukuan. Tapi uangku kok cuma 2.000. Berarti ada kesalahan entah uangnya kita hilang atau transaksi yang diinput itu salah. Itu namanya reconcile ya, pengecekan antara antara fakta dengan yang diinput itu namanya reconcile. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata salah input kah, atau ada transaksi yang belum ke input, atau uang kita memang hilang gitu kan, kepakai untuk yang lain yang invoice-nya belum datang dan belum kita input atau apapun. Jadi troubleshooting gitu ya. Jadi ini bisa membantu proses reconcile. Oke, baik, Michael dan kawan-kawan, terima kasih. Silakan stop share. biar Ya, masih Bu. tadi dari akun Elise ke current balance yang panah atas untuk klik ya. Oke, stop share dulu. Kemudian, wow. Oke, Fernando, silakan mengaktifkan transaksi tanggal 5 dan menjelaskan ya. Di ini dulu Fernando. Fernando, where are you? Where your face? Can I see? Saya pakai komputer HP. jadi nggak ada kameranya Bu. Oke, baik ya. Fernando bisa diperbesar slide di window-nya dulu ya, supaya nggak kabur ya. Oke, silakan menjelaskan nomor 5. Ya, jadi kan Baker Blueprint ini kita dapat bill dari Baker Blueprint totalnya $300. Ya, ini 250 dolarnya dibayar cash, sama $50 buat bayar apa repair-nya skuter yang dimiliki Baker Blueprint itu. Oh, oke. Jadi kita debit cash-nya, repair income juga di debit, kreditnya di account payable-nya Baker Blueprint. Oke. Bisa diperbesar itunya pakai Control Plus dulu apa window. Oh, kayaknya mute nggak bisa. Oke. Baik, terima kasih Fernando. Jangan ditutup dulu. Anda langsung edit aja dari sana gitu. Jadi ceritanya ceritanya bahwa perusahaan ini selain jual skuter, mereka itu ada menservis, tapi servisnya pihak ketiga. Ya, misalkan Fernando sama Bu Yeni itu adalah pemilik SPD skuter ini, terus kita minta Jeremy dan Ivan sebagai servisnya. Tapi memperbaiki di tempatnya Nadia. Ya, jadi Nadia itu bayarnya ke kita sebagai perusahaan, tapi dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan kita bayar ke pihak ketiga, yaitu Ivan dan kawan-kawan Jeremy yang melakukan servis itu di dengan harga yang lebih murah. Jadi kita dapat pendapatan. Nah, pendapatan itu waktu Bu Yeni review hasil kerjaannya Iren secara manual, karena Iren kemarin tidak bisa install, Bu Yeni review manualnya. Seringkali pendapatan itu digabung di sales yang di atas ya, kalau rugi laba di atas. Tapi kalau untuk di MIOP itu di split ya, pendapatan dan lain-lain itu dia masukkan ke angka 8. Tapi Bu, apakah ini pas rigid gitu, kaku gitu, enggak gitu. Jadi biasanya, misal kalau Bu Yeni lah ya, kalau Bu Yeni, itu mau saya pindah ke angka Fernando, silakan lihat dulu ke account list yang bagian sales. Close dulu ini, ya. Ya, account list bagian sales income.
Ya, oke. Nah, ini selain sales itu bisa dimasukkan kalau bisnis perusahaannya misalkan apa namanya ya, hotel gitu kan, hotel. Dia selain mendapatkan pendapatan dari room, tapi dia juga dapat dari F&B-nya, food beverage-nya. Jadi terus tapi dia nggak mau gabung jadi satu, dia kepingin tahu pendapatan room itu berapa, pendapatan hotel itu apa food and F&B-nya berapa, itu bisa di-split menjadi beberapa ya. Kalau misalkan Bu pendapatan servis ini boleh dimasukkan ke sini enggak? Boleh sebenarnya. Nah, sekarang lihat other income. Fernando, other income. Other income ya. Ya, oke. Nah, other income ini usually pendapatan kecil-kecil kayak pendapatan bunga bank, pendapatan dadakan bonus, ya. Terus pendapatan karena apa dispensasi dari misalkan apa namanya tambahan donasi dari pemerintah macam-macam gitu. Jadi pendapatan yang betul-betul di luar core bisnis kita, ya. Oke, sekarang Fernando coba lihat kembali di jurnalnya, ya. Nah, saya mau tanya ini, sebenarnya pendapatan dari service atau perbaikan ini berapa totalnya? Gimana Bu? Bentar. Kalau dari akunnya ini, mungkin yang lainnya juga bisa bantu ya, Fernando sama Felix ya. Apa namanya akunnya? Ini pendapatan repair itu kalau dibaca di situ itu berapa pendapatan repairnya? 300 itu Bu, pendapatan. Benar, 300. Jadi pendapatan repair itu 300. Oke, 300. Logikanya juga. Akuntansi itu sama seperti matematika, ada logikanya. Terus kalau pendapatan itu harusnya debit atau kredit? Pendapatan di debit pendapatan. Kalau biaya di debit, biaya itu di debit, pendapatan selalu di kredit ya. Maka ini adalah pendapatan 300 dari repair income. Jadi repair income-nya diubah dulu, $50-nya di delete dulu, diganti angka 0. Ya, kemudian tab pindah ke kredit ya, ganti 300. Oke. Nah, dari pendapatan income itu ada yang bayar tunai 250 ya, uang kita terima. Maka sisanya adalah si Baker Blueprint ini yang belum bayar kita. Berarti Baker Blueprint ini adalah piutang ya. Jadi itu dinolkan, diganti ke debit. 50, yes. Enter. Ya, oke. Ya, jadi pendapatan selalu di kredit. Ya, kita terima pendapatan repair 300. Kemudian sudah terima pembayaran tunai, uang sudah masuk 250, uang yang belum masuk nyantol jadi piutang itu 50. Ya. Oke. Customer bills for scooter repair. Ya, mungkin memonya lebih bagus diganti repair income aja, pendapatan repair income ya. For skuter ya, skuter repair income ya, skuter repair income, yes. Nah ini enaknya software, makanya orang mau pakai software. Sekali Anda ganti jurnal yang salah, langsung laporan rugi laba dan seterusnya otomatis. Kalau kita manual kan mesti posting ulang ya, debit kreditnya, terus di ledgernya mesti diganti dan seterusnya ya. Itulah enaknya menggunakan software. Oke, Fernando, Felix, dan kawan-kawan, terima kasih. Ada yang mau tanya untuk jurnal ini? Enggak Bu, terima kasih Bu. Oke ya, terima kasih. Oke, terus lanjut, stop, silakan stop share. Kemudian 6, oke. Ini tanggal 6. Tanggal 6 itu terjual satu buah DLX scooter kepada Baker Blueprint Co. itu. Tapi dia hanya bayar cash sebesar 60 sehingga kita dapat masukkan di debit. Kemudian dia hutang lagi. Hutang sebesar 290. Berarti piutang masuk ke debit, account receivable. Kemudian hasil penjualan kita tulis di sales, di kredit sebesar 350. COGS-nya itu disesuaikan dengan harga pokoknya kita 240 di debit berarti, dan inventory-nya di kredit 240. Ya, betul ya. Jadi apa namanya, memonya diganti dulu dengan ditambah lagi dengan buka kurung ya. Ya, berapa unit, harga berapa ya.
Oke, 1 unit harga 250. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai DP, down payment, ya. Jadi ceritanya penjualannya 350, DP-nya 60. Sisa 290-nya itu diatur oleh perjanjian. Ada namanya di invoice itu ada jatuh tempo, ya. Kalau di perusahaan itu dikenal namanya net 3, itu artinya dalam 3 hari harus lunas. Net 7, dalam 7 hari harus lunas. Net 10 itu berarti dalam 10 hari harus lunas. Atau net 30 hari harus lunas. Ya, kalau di dalam bisnis semua semua bisnis yang paling enak itu adalah cash tunai, ya. Bu Yeni beli dari orang, hutang boleh 1 bulan. Bu Yeni jual ke orang, hari ini harus tunai. Enak kan? Uangnya masuk hari ini, muter 30 kali, baru kita bayar hutang gitu. Nah, tapi di dalam bisnis kan tidak bisa serta-merta kita dapat hutang N30 gitu. Itu harus lewat kepercayaan dulu. Percaya enggak orang sama kita gitu ya. Nah, pernah punya kejadian tuh ada orang yang punya etika bisnis yang nggak bagus ya. Bisnisnya komputer. Di THR kan dulu banyak komputer. Jadi dia itu kerjaannya tukang bohongi orang gitu. Jadi dia buka perusahaan A, dia beli dari orang. Ya, dia beli dari orang, dia bayar cash tunai seret gitu. Terus lama-lama kan orang percaya, wah ini perusahaan bayar cash tunai terus, bagus ya. Kemudian dikasih toleransi net 3 hari, bayarnya masih lancar. Net 7 hari bayarnya masih lancar. Mulai net 30 ya. Net 30 sudah mulai macet-macet ya. Kalau orang nagih ke dia itu ke perusahaan itu 300.000 aja sudah nggak mau bayar ya, 500.000 mulai nggak bayar. Terus tambah lama nggak mau bayar ya. Ternyata dia gali lubang tutup lubang. Dia setelah buka perusahaan ini sudah bisa di pending, sudah bisa di olor, dia buka lagi perusahaan lain. Nah, perusahaan lain dia bayarnya lancar juga di awal-awal gitu. Ambilnya dari perusahaan yang sebelumnya yang hutangnya sudah dapat net 30 itu bayar. Jadi namanya gali lubang tutup lubang. Sampai terakhirnya ini bukan menjelekkan nama buruh orang lain, tapi ini Bu Yeni ceritain supaya tidak ditiru gitu kan, tidak ditiru. Akhirnya orang ini dicari Surabaya gitu karena dia gali lubang tutup lubang bukan hanya di bisnis komputer tapi di bisnis jam Rolex gitu. Jadi dia punya banyak perusahaan yang sudah memberikan hutang banyak ke dia buka lagi perusahaan atau bisnis jam Rolex. Jadi waktu pertama kali beli dia langsung keluar uang nih, jam Rolex kan mahal nih. Waktu beli pertama keluar cash, aku bisa bayar 500 juta gitu untuk 1 jam. Tapi dia galinya dari beberapa perusahaan yang memberikan hutang ke dia gitu. Nah, akhirnya ketahuan bahwa sistem kerjanya dia seperti itu. Sehingga ketika bisnis teman-teman komunitas gitu, mereka mencari informasi, oh orang ini buka toko X, jangan dikasih barang ya. Terus tutup gitu. Buka lagi Y, jangan dikasih barangnya. Buka lagi Z, jangan dikasih barang karena pemilik toko ini terkenal punya etika yang tidak bagus. Jadi suka memolor-molor, tapi di awal-awal bayarnya cash tunai, tapi belakang-belakangnya molor-molor. Nah, seperti itu. Nah, itu ada net 3, net 7, net 10, net 30, atau disebut juga COD. Jadi tunai pada saat kirim itu banyak di online gitu ya. Kalau COD, kalau di online tuh prepaid ya, prepaid. Jadi harus bayar dulu baru terima. Tapi kalau ada juga yang COD ya, COD itu cash on delivery, datang kita terima baru kita bayar, itu juga bisa ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan pemerintah itu biasanya net 30, net 60, net 90. Jadi kalau bisnis orang tua Anda banyak bermain tender di pemerintah, biasanya butuh modal ya. Sudah bangun rumah sakit untuk pemerintah atau bangun balai RW untuk RT RW, kita harus keluarkan uang dulu karena pencairannya biasa net 30, 60 atau 90 ya. Agak lama gitu proses pencairannya ya. Jadi bisnis yang paling enak itu adalah itu ya. Hutangnya lama,
terima piutangnya cepat gitu. Tapi bukan berarti hutangnya lama itu kita lama-lamain. Etika bisnis tetap harus di jalan. Nah, bagaimana kita bisa hutang lama? Net 3 kayak net 7. Itu tergantung relationship kita dengan perusahaan. Ya, kalau relationship kita bagus gitu kan, kita bayarnya etikanya bagus, kemudian ordernya juga tidak neko-neko gitu, maka hutang itu akan tambah lama hubungan kita dengan supplier tambah lama, tambah bagus, maka netnya itu bisa diperpanjang. Namun, bisnis yang di pandemi COVID sekarang ini semua pada mengubah yang net 3, net 7, net 30 itu menjadi cash on dari tunai gitu. Kenapa ya? Siapa bisa nyangka ya? Kalau begini kasih hutang ke seseorang terus kemudian dia terkena COVID terus perusahaannya tutup ya, hutangnya nggak balik gitu ya. Itu yang terjadi sekarang ya. Namanya DP atau COD atau net 7 net 10 ya. Itu informasi tambahannya terkait dengan hutang ya. Ini piutang ya, ini piutang ya, ini sales berbicara dengan piutang ya. Jadi kalau hubungan kita dengan customer itu bicaranya piutang ya. Uang kita sudah kirim barang dia belum bayar, berarti barang kita di dia, uang belum kembali, berarti harta benda kita masih di tangannya orang tapi belum dibayar. Makanya piutang itu masuk ke aset harta benda kita. Tapi kalau hutang itu, AP itu hubungan kita dengan supplier. Kita beli barang dari dia, kita belum bayar, berarti barang dia ada di kita. Ya, belum kita ganti dengan uang, makanya wujudnya AP, account payable. Posisinya adalah di pasifa hutang ya, seperti itu. Jadi jangan bingung antara AP dengan AR ya, hutang piutang. Piutang hubungannya dengan customer, hutang hubungannya dengan supplier. Oke, terima kasih untuk Ricky dan kawan-kawan. Next, silakan stop share. Ya, Bu ini. Yang tanggal 7. Tanggal 7, oke. Silakan dijelaskan. Tanggal 7 terima tagihan dari Tinker Auto untuk repair bulan April sebesar $240. Jadi debit itu biaya repair sebesar 240 dan account payable dari Tinker Auto kredit $240. Jadi ini ada kaitannya dengan tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu kan kita terima income ya. Kita terima income. Ya, coba buka tanggal 4. Jonathan. Oh iya. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 yang itu repair income. Terus dulu. Yang transaksinya 300, bukan? Cancel dulu. Yang 300. Sik, pelan-pelan. Ya ini, customer bill ini. Yang bawahnya lagi, customer bills. Nah, ya itu, klik. Nah, ini kita waktu itu repair dapat uang 300, ya. Tapi yang ngerjain pihak ketiga ini si Tinker Auto ini, ya 300. Nah, tapi si Tinker Auto itu ngecas kita 240, ya. Jadi ini kita terimanya dari si Becker Blueprint. Jadi kita memperbaiki skuternya dia di sana, dapat 300. Tapi yang ngerjain si Tinker Auto, ya. Ini oke. Sekarang ke transaksinya Anda, Jonathan. Ke transaksinya Anda yang yaitu. Nah, ini kita bayar ya, bayar selalu di debit bayar. Bayar ke siapa? Ke Tinker ya. Jadi repair expenses-nya 240 ya. Jadi paling enak kerjaan jasa seperti ini. Ya, kalau di online shop itu juga namanya dropship ya. Kita nggak punya barang, kita lihat orang butuh apa, terus kita beli dari orang langsung switch gitu. Itu juga ada seperti itu. Kalau jasa misalkan Kasogi, sepatu Nike dan seterusnya. Mereka mungkin aja tidak punya perusahaan ya. Mereka perusahaannya di berbagai negara berkembang seperti di Vietnam, di
Indonesia atau di beberapa negara yang tenaga kerjanya masih murah. Jadi mereka buat, kita disuruh buat, perusahaan-perusahaan disuruh buat, kemudian kirim ke mereka. Nanti mereka yang distribusi seperti itu. Ya itu jasa juga bisa ya, jasa atau jasa service. Jadi kalau misalkan apakah semua jasa harus kita kuasai? Enggak. Kalau Anda nanti kalau sudah lulus mau buka startup company gitu kan, si Jonathan ahli, kamu keahliannya apa Jonathan? Maksudnya gimana, Bu? Kelebihan skillmu apa? Ditanya gitu kok bingung. Jarang melihat kita bisa apa ya? Keterampilanmu apa? Hitung ya, ahli analisis ya. Terus kemudian Jonathan merasa bahwa dia kurang pintar di marketing, misalkan dia cari orang yang pintar marketing itu, terus cari lagi orang yang pintar desain, misalkan Bu ini misalkan pintar gambar gitu misalkan gitu. Nah, dikumpul nanti keluar servis jasa desain grafis, kemudian jasa analisis perusahaan, kemudian jasa retailer dan seterusnya. Itu bisa juga ya mengumpulkan beberapa keterampilan, kemudian kalian jual jasa, tapi dari hubungan Jonathan dengan teman-teman itu adalah subkontrak. Jadi kalian ada order, kalian garap, saya dapat komisinya seperti itu. Nah, ini juga SPD Scooter seperti itu. Jadi repair-nya oleh pihak ketiga. Kemudian mereka dapat uang dari customer, mereka bayarnya ke Tinker Auto Service ini. Baik, Jonathan dan kawan-kawan, receive repair bill tanggal ini tanggal 7-nya di depannya. Iya, bulan Bu. Saya region Indonesia soalnya. Kalau region Indonesia nggak mungkin, currency-mu dolar soalnya. Iya, di setting saya kadung itu, Bu, ganti currency jadi dolar aja, cuma regionnya nggak saya ganti. Oh, oke. Hati-hati ya. Jadi hal kayak gini nih agak membingungkan gitu, karena format date-nya pakai Indonesia, format currency-nya pakai ini luar gitu. Jadi ini. Coba oke dulu. Iya, Bu. Oke dulu, jangan di stop share dulu. Bu ini mau lihat dulu oke. Kemudian cross. Terus kemudian ke account list. Coba lihat Tinker Auto, liability. Tinker Auto Service. Klik current balance yang di tanda panah atas. Ya, coba masukkan tanggal 1 bulan 4 sampai tanggal 30 bulan 4. Bukan yang auto service. Oke. Auto filter. Oke. Ya, benar. Ya, benar. Anda formatnya Indonesian, regionnya Indonesian, currency-nya dolar ya. Tanggal 7, tanggal 9, tanggal 11. Ya, bisa ditiru kalau nggak mau bingung tanggalnya, tapi hati-hati. Ya, oke. Ya, Jonathan Christopher. Oke, sudah betul. Lanjut. By the way, teman-teman yang tidak bisa masuk, passwordnya sudah benar ya? SMM ISO bisa ya? Oh iya, Bu. Teman saya masih... Ini panggilannya Selik. Ya, Bu. Pagi, Bu. Ya, mana Ivan? Rindu Bu ini. Coba lihat loh kameranya. Aduh, belum mandi, Bu. Oke. Ya, baik. Itu... ini apa ya? Template PDF ya? Foxit pen. Kalau MIOP-nya itu saya harus buka di akun administrator yang satunya. Ini akun pribadi saya. Oh, oke. Ya. Jadi memang... sorry? Cuman buka PDF-nya aja yang gitu. Ya. Coba lihat PDF-nya yang paling atas. Panggilannya Selik ya? Iya. Oh, iya. Ini namanya SPD Scooter Surabaya ya? Regionnya Surabaya. Iya. Alamat. Jadi waktu masuk nama itu kalian masuk SPD Scooter atau nama mahasiswa kalian? Saya masukin SPD Scooter, Bu. Saya bikin baru. Jadi ada yang memasukkan nama perusahaan dengan nama mahasiswa. Jadi biasanya tercetak di situ nama mahasiswanya 3 orang itu apa? Kelompok saya, Bu. Kelompok Fernando. Hah? Kelompoknya Fernando.
Ya. Kelompok ini kan juga pakai nama. Pakai nama mahasiswa ya? Iya, Bu. Oh iya. Jadi kalau SPD skuter kan semua keluar ini. Jadi kalau di MIOP itu memang kita minta input nama mahasiswa ya. Maksudnya nama Yenisari buka kurung ID NRP-nya gitu. Koma. Jadi tiga-tiganya masuk semua nanti tercetak ya. Tapi waktu kita ngeprint di report, itu di finishing-nya itu nanti Bu ini tunjukkan setelah ini, kita bisa pilih include company name atau tidak. Ya, karena apa? Karena biasanya laporan keuangan ini agak riskan ya, agak riskan. Kalau jatuh, ini Bu ini ngomong agak riskan gitu. Maksudnya gimana Bu? Ini misalkan kalian ngeprint ya, terus kemudian ada nama perusahaan, lalu kan habis nggak pakai dibuang ke tong sampah ya. Waktu dibuang ke tong sampah ternyata sampahnya itu dipakai gitu oleh orang-orang yang bermaksud buruk terhadap perusahaan Anda. Terus mereka cari datanya ya, atau jatuh ke orang-orang yang tidak memiliki niat tidak baik itu. Nah itu sehingga biasanya waktu printing laporan keuangan itu kita boleh ada opsi not display customer name untuk keamanan seperti itu. Atau biasanya kalau data-data keuangan seperti ini very confidential. Jadi kalau mau buang itu setelah 1 tahun ini, tahun 2020 sudah selesai pakai, disimpan selama 5 tahun. 5 tahun, selama 5 tahun, atau selama masa penyimpanan dokumen, setelah itu di paper shredder, dihancurkan atau dibakar gitu, supaya datanya ini tidak disalahgunakan seperti itu. Nah, maka pencetakan nama itu menjadi pilihan. Jadi kalau laporan keuangan ini mau dikumpulkan ke pemerintah, maka harus ada namanya. Tapi kalau laporan ini digunakan internal, biasanya nama perusahaannya di omit supaya nggak dikenal ini laporan keuangannya siapa, seperti itu ya. Paham ya? Nah, ini nanti SPD skuternya bisa di Selik bisa japri Bu ini, nanti Bu ini tunjukkan caranya gimana ganti namanya menjadi nama perusahaan, nama ini apa namanya, nama mahasiswa ya. Oke, Selik silakan menjelaskan transaksi tanggal 8. Ivan Derek kok panggilannya Selik ya? Dari orang tua, Bu. Nggak tahu, dari kecil kayak gitu. Oh, iya. Oke, jelaskan tanggal 8, Selik. Scroll down, belum. Scroll down dulu ke bawah, kita belum kelihatan yang tanggal 8. Oke, iya, oke, 8, tanggal 8 ya. Tanggal 8, purchase, beli. Oke. Beli 5, harga 240. Ya, saya rasa betul ya, persediaannya bertambah di debit karena harta benda kita bertambah di debit, tapi kita belinya lewat kredit. Hutang kita berkurang. Terus memonya juga sudah bagus, jelas ya. Kalau misalkan mau tulis purchase from, beli dari mana, itu juga boleh ya. Purchase from ini juga boleh. Itu skat motornya juga kelihatan ya. Oke, saya terima kasih. Ini tadi masalah hutang piutang sudah Bu ini jelaskan. Masalah printing nama perusahaan juga sudah Bu ini jelaskan. Oke. Next. Terima kasih Serk dan kawan-kawan. Next, tanggal 9, Nadia dan kawan-kawannya. Oke, jadi ini jurnal tanggal 9, transaksinya adalah seperti ini. Pembayaran hutang kepada Tinker Auto Service. Ya, memonya bisa diganti seperti itu. Ada tombol save as recurring-nya untuk jurnal-jurnal yang mau diulang ya. Nanti kalau tombol save as recurring-nya sudah diaktifkan, use recurring-nya juga bisa nampak gitu. Jadi jurnal-jurnal yang berulang bisa kita panggil kembali untuk dipakai lagi. Iya, Nadia, terima kasih. Nadia dan kawan-kawan. Tanggal berikutnya, silakan stop share ya. Ya, Anda sekarang klik di ini di MIOP. Ya, tanggal di GJ nomor berapa sekarang? Yang di layar saya nomor
tanggal 10 ini, Bu. Tanggal 10 nomor 16 ya. Coba di sana ada kamera pembesarnya, ya Anda klik aja. Dari sana sudah bisa link ke jurnalnya ya, diklik ya. Oh. Oke. Ya. Jadi kalau Anda mau lihat jurnal, Anda juga bisa dari itu ya, dari apa namanya report. Kemudian di setiap reportnya itu kalau ada perubahan mouse-nya itu bisa diklik gitu ya, diklik. Oke, sekarang silakan menjelaskan nomor jurnal tanggal ini. Tanggalnya diganti aja dulu tanggal 15 ya, sesuai dengan kesepakatan kita ya. Kemudian memonya juga dibagusin gitu ya, jual DL skuter berapa unit, A berapa. 2 unit A $350. Oke, silakan. Ini jadi tanggal ini sold 2 DLX scooter for cash 350 each, a total of 700. Jadi cashnya debit, product sales-nya kredit, lalu COGS-nya dari harga kita beli 480 dan DLX scooternya kredit 480. Oh, harga apa COGS-nya 1 biji 240 ya. 240, 2 biji 480, persediaan berkurang 480. Ya, betul. Ya. Betul. Apa namanya? Anastasia ya ini ya? Ya. Oke. Informasi apa? Informasi COGS. Ya, jadi sekarang saya mau tanya, sistem penulisan jurnal seperti ini, sistemnya itu sistem persediaan apa? Perpetual atau periodik? Sepertinya perpetual bukan, Bu? Ya, perpetual ya. Jadi kalau ada penulisan yang seperti kayak gini, di mana setiap penjualan diri kalkulasi harga pokoknya, itu kita namakan sistem persediaan perpetual ya. Sistem persediaan perpetual. Ya, jadi otomatis harganya diupdate ya, langsung tahu stoknya kita berkurang jadi berapa, harga pokoknya langsung ketahuan gitu kan. Apa namanya, transaksi, karena apa? Karena kita input di dalam ya, kita input di dalam. Tapi kalau pakai sistem periodik agak susah ya. Sistem periodik itu untuk jurnal yang 2 di bawah, COGS dan DLX scooter itu tidak muncul. Dia hanya menuliskan penjualan sales pada cash atau sales pada piutang ya. Nah, sistem persediaan periodik itu dipakai untuk case apa? Kalau Anda tahu sistem persediaan periodik dipakai untuk kasus apa? Nah, kasus bug item itu kayak contoh Anda bayangkan toko bangunan, ya, toko bangunan, jual pasir, jual baut, jual paku gitu kan. Mereka nggak bisa ngitung setiap waktu ngambil pasir itu kan datangnya 1 ton gitu, terus jualan hari ini 1 truk, 2 truk, 3 truk gitu kan. Terus nggak bisa mereka langsung recalculate harga pokoknya dan stoknya harus berkurang berapa. Karena apa namanya ada yang jatuh berceceran dan seterusnya. Jadi pakailah sistem periodik ya. Waktu awal 1 ton datangnya, kemudian belinya 1 ton, waktu awal tidak ada stok gitu kan. Selama penjualan nggak peduli, pokoknya kita input dulu, kita jual berapa truk gitu. Lalu di akhir di stok oknum nih, kira-kira berapa ton ya. Ngukur pasir berapa ton agak susah ya. Ya, ngukur pasir berapa ton agak susah. Akhirnya nunggulah pasirnya sampai habis gitu kan. Berarti stoknya akhir habis gitu, baru keluar untung kita berapa. Atau kalau misalkan dia menempatkan pasirnya di satu tempat tertentu yang bisa diukur tonasenya, nah mereka bisa hitungnya pada saat akhir, sehingga di sistem penjualan periodik perhitungan HPP itu di akhir ya, dengan rumus ya inventory awal ditambah pembelian dikurang inventory akhir, keluarlah harga pokok COGS itu. Jadi agak berbeda. Nah, ini namanya sistem perpetual ya, bukan periodik ya. Nanti kalau di KP1 teman-teman kakak-kakak tingkat Anda itu pakainya sistem periodik. Soalnya apa? Mereka buat produk di manufaktur. Jadi beli barangnya kayu, lem gitu kan.
terus roda buatnya meja gitu kan. Jadi apa namanya, mau ngitung kayu dipakai setiap hari berkurang berapa COGS-nya berapa agak repot, sehingga banyak pakai sistem periodik. Jadi kayu datang awal berapa, terus beli berapa, di akhir sisa berapa. Nah, selisihnya itu adalah biaya bahan baku kayu atau COGS dari segi direct material cost ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Anastasia dan kawan-kawan. 2 transaksi lagi, silakan transaksinya. Ini Ya. Bu, yang tanggal 11 ini, tapi saya baru sadar kalau sebenarnya yang cash ini sebenarnya adalah advertising expenses, Bu. Tapi okay. tadi nggak mungkin saya ubah, jadi kan udah terlanjur jadi PDF. Nggak nutut kalau ubah. Ya, berarti penjelasannya ini terima dari, coba jelaskan. Menerima bill dari Tinker Auto Service for advertising sebesar $30. Jadi yang account payable ke Tinker Auto Service-nya itu didebet sebesar $30. Terus advertising expenses-nya dikredit sebesar $30. Oke. Ya. Apa namanya, Felicia, terima kasih atas masukannya. Ada untuk jurnal ini, Bu ini perlu koreksi ya, perlu koreksi. Apakah ada Bu ini stop share ya? Iya, Bu. Ya, oke. Ya. Untuk transaksi tanggal 30/21 ya, untuk yang teman-teman juga ini adalah biaya iklan ya, biaya iklan. Maka Anda pegang dulu biaya iklan. Biaya di mana? Biaya selalu di Biaya selalu dikredit. Biaya selalu di debit ya. Kredit, Bu. Biaya selalu di debit. Oh ya, debit. Ya. Biaya selalu di debit. Income selalu di kredit. Uang masuk itu selalu di debit. Uang keluar itu selalu di kredit. Cara berpikirnya gini, kalau aku bayar gaji, itu biaya. Uang keluar, berarti cash di kredit, maka biaya di debit. Jadi semua biaya pasti di debit. Semua pengeluar income pasti di kredit. Semua uang masuk di debit, semua uang keluar di kredit ya. Nah, kalau ini biaya iklan berarti apa namanya? Biaya advertisement-nya di 30 di debit, kemudian nggak pakai uang bayarnya, hutang dulu. Tinker Auto Service ini garap macam-macam ya, garap service kita, repair kita, garap iklannya kita juga ya, seperti itu. Jadi ini biaya iklan yang belum lunas. Jadi jurnalnya yang betul adalah seperti ini. Ya, nanti yang belum betul kalian koreksi ya. Kalau sudah selesai koreksi, nanti kita di akhir akan nunjukin laporan rugi laba dan neraca, kalian foto ya. Atau Bu ini nanti upload di ULS untuk di cross check. Kalau jawaban kalian sudah sama dengan nama perusahaan yang sudah diganti, baru kalian upload di ULS. Kalau yang mau upload hari ini silakan, yang teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini yang mau upload nyusul, kalau nggak apa-apa ya. Deadline-nya sampai di minggu ke-14 untuk upload tugas project ini ya. Yang upload hari ini atau ya seperti itu ya.